Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu perkebunan kurma yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena kota Madinah ini terkenal dengan kebun kurmanya. Di seluruh dunia, kualitas kurma yang paling bagus adalah di kota Madinah Al-Munawwarah. Di sini terdapat banyak sekali jenis kurma. Kemungkinan bisa sampai 70 jenis kurma. Di antaranya adalah kurma ajwa yang sering disebut kurma Nabi, kurma ambar, kurma so'i, kurma syafawi, kurma majdul, kurma sukari, banyak sekali jenisnya. Akan tetapi yang familiar untuk para jemaah dari Indonesia adalah kurma ajwa. Dan ini adalah kurma yang paling afdal karena kurma yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW. Varian kurma ajwa pertama kali yang menanam adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga disebut dengan kurma Nabi. Sahabat Nabi Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, ketika ingin mencari kebenaran, beliau datang ke kota Madinah untuk mencari Rasulullah SAW sesuai yang diajarkan oleh guru-gurunya di Persia. Telah muncul pada saat ini Nabi akhir zaman yang berada di kota Yathrib atau kota Madinah Al-Munawwarah. Mulailah sahabat Salman Al-Farisi mencari Rasulullah dan ketemulah di kota Madinah ini. Akan tetapi karena Salman Al-Farisi itu dari Persia, datang sendirian, maka diperbudaklah dia di kota Madinah. Sama majikannya akan dibebaskan dengan syarat menanam 1000 pohon kurma. Rasulullah SAW membantu Salman Al-Farisi untuk menanam pohon kurma tersebut, sehingga kurma yang ditanam oleh Rasulullah SAW bisa berbuah dalam waktu singkat, tidak memakan waktu beberapa tahun. Hanya dalam 1 tahun saja kurma yang ditanam Rasulullah sudah berbuah, sehingga mempercepat proses pembebasan Salman Al-Farisi. Bahkan kurma yang ditanam oleh Rasulullah SAW ini bisa berbuah dalam setahun 2 kali. Padahal kurma yang biasa setahun hanya panen sekali saja. Akan tetapi yang ditanam oleh tangan Nabi Muhammad SAW itu bisa berbuah setahun 2 kali. Kurma ajwa mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kurma-kurma yang lain, yaitu seperti sabda Nabi Muhammad SAW, man tasabbaha sab'a tamarati ajwatin lam yadhurruhu sihrun wala sumun fi dzalikal yaum. Barang siapa di pagi hari memakan kurma ajwah 7 butir, maka dia akan selamat dari sihir dan racun pada hari itu. Subhanallah. Meskipun ini berupa buah atau tanaman, akan tetapi tatkala dinisbatkan kepada Rasulullah, maka dia akan menjadi mulia dan diberikan kemuliaan oleh Allah dan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Berkaitan dengan Rasulullah SAW dan karena ditanam oleh Rasulullah SAW. Begitulah semua yang berkaitan dengan Nabi pasti akan mendapatkan kemuliaan dengan berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya manusia, pepohonan, kemudian bebatuan, kemudian benda-benda yang lain yang sudah dinisbatkan kepada Nabi pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita sungguh sangat mendapatkan banyak kemuliaan
sebab kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meskipun usianya pendek, umatnya Rasulullah antara 60 sampai 70, akan tetapi amal ibadahnya bisa melebihi umat-umat terdahulu yang usianya mencapai ribuan tahun. Bagaimana tidak? Umat Islam diberikan oleh Allah malam Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Umat Islam, umatnya Rasulullah beribadah di kota Makkah dilipat gandakan 100.000. Beribadah di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat. Salat sunnah isyraq pahalanya seperti berhaji dan umrah yang sempurna. Salat sunnah di Masjid Quba seperti berumrah. Banyak sekali amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat orang-orang akan mencari pertolongan dari masing-masing nabinya. Akan tetapi mereka mengatakan, nafsi, nafsi, saya masih belum tentu selamat, saya masih ngurus diri sendiri. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyanggupi orang-orang yang meminta tolong kepada beliau. Analaha, analaha, saya yang akan mengurusi, saya akan menolong umatku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita menjadi umat yang termulia, yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah siapa? Sebab kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi rasul yang paling mulia, yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis umatnya pun menjadi umat yang terbaik. Sungguh beruntung kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala fil firdausil a'la. Amin Allahumma amin. Imam Bushiri berkata, "Bushra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Kabar gembira buat kita, wahai umat Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kepada kita. Tatkala Allah memanggil kekasihnya, Rasulnya sebagai akramur rasul, sebagai rasul yang paling mulia, maka kita otomatis menjadi akramul umam, sebaik-baik umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.